Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video ini berisi materi kuliah kalkulus yang rujukan utama pembahasan materinya diambil dari buku Kalkulus Purcell edisi 9. Buku rujukan yang umumnya digunakan dalam materi kuliah kalkulus. Buku ini berisikan 15 chapter dari 0 sampai 14. Sekarang kita akan membahas chapter 0 bagian pertama, yaitu sistem bilangan real. Oke teman-teman, kalau masih ingat, waktu kita kecil, bilangan yang pertama kali dikenalkan ke kita itu adalah bilangan-bilangan yang digunakan untuk menghitung banyak jumlah seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan ini adalah bilangan yang secara alami kita butuhkan apapun kerjaan kita nantinya. Bilangan ini dinotasikan dengan N, diambil dari kata natural, yang dalam bahasa Indonesia disebut bilangan asli. Jadi, sekarang kita punya suatu himpunan bilangan yang disebut sebagai himpunan bilangan asli. Nah, teman-teman, kita tahu bilangan asli itu ketika dijumlahkan dengan bilangan asli, pasti tetap menjadi bilangan asli ya. Ketika kita menjumlahkan bilangan asli dengan bilangan asli. Contohnya kita menjumlahkan 1 dan 2. Nah, itu kan hasilnya adalah 3. Itu tetap menjadi bilangan asli. Tapi gimana dengan pengurangannya? Bilangan asli ketika dikurang dengan bilangan asli, apakah tetap menjadi bilangan asli atau bisa jadi keluar dari bilangan asli? Nah, contohnya, misalkan 4 dikurang 6. Itu kan hasilnya adalah min 2 ya teman-teman. Sehingga min 2 itu kan tidak masuk ke dalam himpunan bilangan asli. Sehingga kita itu perlu konstruksi suatu sistem bilangan yang lebih besar dari bilangan asli yang mengcover pengurangan tersebut. Nah, bilangan ini disebut dengan bilangan bulat yang disimbolkan sebagai Z. Isi dari bilangan bulat itu adalah bilangan-bilangan asli, berikut 0, berikut juga nilai negatif dan bilangan asli tersebut. Jadi, sekarang kita punya suatu himpunan bilangan yang lebih besar lagi dari bilangan N atau bilangan natural ya, bilangan asli yang kita sebut bilangan bulat. Nah, kita bisa lihat sekarang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu tetap bilangan bulat juga hasilnya ya teman-teman. Tapi gimana dengan pembagiannya? Gimana dengan perbandingannya gitu? Tadi kan kalau untuk penjumlahan dan pengurangan itu bisa di-cover oleh bilangan bulat. Tapi untuk operasi pembagiannya gimana tuh? Itu masih masuk ke dalam bilangan bulat atau tidak? Nah, perbandingan atau pembagian dua buah bilangan bulat itu belum tentu hasilnya itu bilangan bulat, teman-teman. Maka kita butuh himpunan bilangan yang lebih besar lagi, yang kita sebut sebagai bilangan rasional ya. Jadi kita perlu konstruksi himpunan bilangan yang lebih besar lagi agar bisa mengcover hasil dari pembagian. Seperti itu. Nah, seperti namanya, bilangan rasional ini kita simbolkan sebagai Q ya teman-teman. Jadi simbolnya itu huruf Q besar, diambil dari koefisien yang artinya itu pembagian, yang isinya adalah pembagian dua buah bilangan bulat teman-teman. Jadi rasio
bilangan rasional itu isinya adalah pembagian dua buah bilangan bulat. Jadi, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam pembagian dua buah bilangan bulat. Contohnya apa aja? Nah, contohnya itu misalkan 3/5, 7/2, bahkan bilangan bulat sendiri. Itu juga adalah bilangan rasional. Contohnya adalah 5. Nah, kenapa 5 bisa disebut bilangan rasional? Jawabannya itu karena 5 itu bisa dinyatakan sebagai 5/1. 5/1 itu kan hasilnya tetap 5 kan, teman-teman. Jadi 5 itu bisa dikategorikan bilangan rasional karena dapat dinyatakan dengan pembagian dua buah bilangan bulat, yaitu 5/1, seperti itu. Lalu bagaimana dengan desimal 0,25? Apakah itu termasuk bilangan rasional? Jawabannya iya, karena 0,25 itu bisa dinyatakan dengan 25/100 ya, teman-teman. 25/100 itu kan sama dengan 1/4 ya. Dan 1/4 itu sama dengan 0,25. Jadi 0,25 itu bisa dikategorikan sebagai bilangan rasional. Karena apa? Karena bisa dinyatakan dengan pembagian dua buah bilangan bulat. Bahkan teman-teman, bilangan desimal yang nilainya tak terbatas sekalipun itu bisa dikategorikan sebagai bilangan rasional ya. Contohnya, misal kalau kita punya 0,7777 dan seterusnya, apakah itu bilangan rasional? Nah, untuk menunjukkan bilangan ini rasional berarti harus menyatakan dalam perbandingan dua bilangan bulat ya. Nah, gimana tuh caranya? Jadi idenya itu kita bisa dimisalkan aja, teman-teman. Nah, 0,7777 ini sebagai A. Lalu kalau kita kalikan 10, kita akan memperoleh 7,7777 dan seterusnya. Itu adalah 10A, sama dengan 10A. Nah, jadinya kalau kita coba kurang, maka di ruas kiri kita akan memperoleh 7 aja ya, teman-teman. Jadi 0,7777 sekiannya itu habis. Untuk di ruas kanan jadinya 9A. Sehingga A bisa dinyatakan sebagai 7/9. Nah, karena A bisa dinyatakan dalam pembagian dua bilangan bulat, yang berarti kita bisa katakan 0,7777 ini adalah bilangan rasional. Karena apa? Karena bisa dinyatakan dalam pembagian dua buah bilangan bulat, yaitu 7/9. Contoh lain lagi deh. Misalkan teman-teman, 0,131313 ini adalah bilangan desimal yang nilai desimalnya tak terbatas tapi berulang ya. Ide berpikirnya sama, kita bisa menyatakan 0,131313 sebagai A. Lalu kita kali 100. Dikalikan dengan 100 ya. Nah, ide dikali dengan 100 itu adalah biar kalau kita kurangkan ya, maka 0,131313-nya itu akan habis, teman-teman. Jadi di ruas kiri itu sisanya 13 aja. Dan di ruas kanan itu diperoleh 99A. Maka A-nya ini dapat dinyatakan sebagai 13/99. Nah, karena A ini bisa dinyatakan dalam pembagian dua buah bilangan bulat,
Artinya 0,131313 adalah bilangan rasional. Karena bisa dinyatakan dalam pembagian dua buah bilangan bulat, yaitu 13/99. Oh ya teman-teman, untuk penulisan aja ya, ini 0,7777 ini untuk memudahkan kita dalam menulis, itu kita bisa menyatakan sebagai 0,7 bar. Jadi kita kasih garis di atasnya kayak gini, dan ini juga bisa ya 0,13 bar. Jadi ini tuh maknanya angka yang sama berulang terus sampai tak hingga. Jadi intinya bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam pembagian dua buah bilangan bulat. Nah, jadi sekarang kita sudah punya suatu sistem bilangan yang lebih besar lagi dari bilangan bulat ya teman-teman, yang kita sebut yaitu bilangan rasional. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apakah bilangan rasional itu sudah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan kita? Kita bisa berangkat dari permasalahan Pitagoras. Misal, ada segitiga siku-siku dengan panjang sisinya yang satu itu adalah 1 ya, kemudian panjang sisi yang lain yaitu 2. Nah, bagian hipotenusnya kita cari menggunakan konsep Pitagoras, yaitu akar 1 kuadrat plus 2 kuadrat. Jadi setiap sisinya ini kita kuadratkan dan kita akarkan. 1 kuadrat hasilnya 1, 2 kuadrat hasilnya 4 ya teman-teman. 1 tambah 4 adalah 5, jadi ini akar 5. Jadi hipotenusnya itu akar 5 ya teman-teman. Kita peroleh akar 5. Nah, akar 5 ini berapa? Kalau kita tuliskan dalam bilangan desimal, akar 5 itu bisa dinyatakan sebagai berikut. Dan apakah ini bisa dinyatakan dalam pembagian dua buah bilangan bulat? Secara matematis, ini bisa kita tunjukkan bahwa kita tidak akan pernah berhasil dalam menyatakan akar 5 ini sebagai pembagian dua buah bilangan bulat. Maka akar 5 ini bukan bilangan rasional. Kenapa? Karena tidak dapat dinyatakan dalam pembagian dua buah bilangan bulat. Nah, bilangan-bilangan yang bukan bilangan rasional itu kita sebut sebagai yang namanya bilangan irasional. Nah, untuk notasinya yaitu Ki komplement. Kayak gini tulisannya ya teman-teman. Yang isinya itu adalah bilangan-bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam pembagian dua buah bilangan bulat. Isinya adalah akar 5, akar 3, atau mungkin bilangan-bilangan transidensial seperti pi, seperti itu ya. Nah, jadi bila tidak bisa dinyatakan dalam pembagian dua buah bilangan bulat, maka itu adalah bilangan irasional. Nah, jadi ceritanya sekarang ada bilangan-bilangan yang letaknya itu di luar himpunan bilangan rasional. Nah, gabungan dari bilangan-bilangan rasional dan irasional, tadi rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam pembagian dua buah bilangan bulat. Kalau irasional adalah bilangan-bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam pembagian dua buah bilangan bulat. Diingat ya teman-teman. Nah, gabungan dari dua bilangan ini itu kita sebut sebagai bilangan real. Jadi, apa itu bilangan real? Ya, the whole number. Sederhananya,
semua bilangan itu adalah bilangan real, baik bilangan bulat, pecahan, desimal, bahkan bilangan seperti pi, itu masuk ke dalam bilangan real. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih bilangan di luar bilangan real? Oke, coba kita amati beberapa kasus berikut. Kalau misalkan kita punya x kuadrat min 9 sama dengan 0, maka kita akan memperoleh x kuadrat itu sama dengan 9 ya. Nah, berapa x yang memenuhi? Kan kita mikirnya itu berapa ya bilangan yang kalau dikuadratkan itu hasilnya 9. Nah, bilangan yang dikuadratkan jadi 9 itu 3. Bisa aja 3, bisa aja min 3 ya teman-teman. Dan 3 atau min 3 ini adalah anggota dari bilangan bulat. Kalau misalkan kita punya kasus x kuadrat min 2 sama dengan 0, itu kan artinya x kuadrat sama dengan 2. Nah, ini pun juga sama, kita cari bilangan yang dikuadratkan itu hasilnya 2. Nah, itu kita bisa menggunakan akar 2 kuadrat. Akar 2 kali akar 2 kan hasilnya 2. Atau bisa juga akar min 2 kali akar min 2. Nah, itu kan hasilnya juga 2. Nah, kedua bilangan ini, akar 2 dan akar min 2, itu kan adalah anggota bilangan irasional. Jadi, ini masuk ke dalam bilangan irasional. Tapi gimana kalau misalkan kita punya x kuadrat plus 1 sama dengan 0? Maka kita bisa tuliskan x kuadrat sama dengan min 1. Nah, berapa bilangan yang ketika dikuadratkan itu hasilnya adalah min 1? Kan secara matematis kita itu bisa memperoleh bahwa x itu adalah plus minus akar min 1. Tapi akar min 1 ini berapa? Berapa yang dikuadratkan jadi min 1? Kan gak masuk akal ya teman-teman. Ini gak ada bilangan real yang kalau dikuadratkan bisa jadi min 1. Karena min kali min itu hasilnya positif ya, plus harusnya. Jadi nggak ada bilangan yang dikuadratkan itu hasilnya jadi min 1. Nah, artinya solusinya dari persamaan ini tidak ada di bilangan real. Sehingga kita butuh apa? Butuh konstruksi himpunan bilangan yang lebih besar lagi. Kita bisa misalkan akar min 1 ini sama dengan i, yaitu bilangan imajiner. Himpunan bilangan gabungan antara rasional dan bilangan imajiner, bilangan-bilangan yang mengandung imajiner itu disebut bilangan kompleks. Jadi, sistem bilangan yang paling besar yang kita bisa pahami sampai saat ini adalah bilangan kompleks, teman-teman. Ada nggak bilangan yang lebih besar dari bilangan kompleks? Jawabannya, sampai saat ini sepemahaman saya belum ada. Karena ya belum ada kebutuhannya. Kalau misalkan ada suatu saat, suatu persamaan atau suatu kasus yang membutuhkan bilangan di luar bilangan kompleks, ya bisa aja dibangun. Nah, untungnya di kalkulus ini kita itu hanya fokus di bilangan real ya teman-teman. Jadi perhitungan yang kita lakukan
Itu nantinya saat kita belajar limit, turunan, integral, dan lain-lain, kita hanya berfokus di semesta atau domain terbesarnya itu adalah bilangan real. Jadi, ini yang disebut sebagai sistem bilangan real. Jadi, bilangan real itu bilangan yang mencakup bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Kalau di luar bilangan real itu seperti bilangan imajiner, bilangan real dan bilangan imajiner itu kalau digabungkan berarti menjadi bilangan kompleks. Tapi kalau di kalkulus kita hanya fokus untuk semesta terbesarnya itu di bilangan real saja. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan mengenai sistem bilangan real. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.